Apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan masih relevan hingga saat ini? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sharing sekaligus berefleksi mengenai koneksi antar materi yang saya pelajari pada modul Filosofi Pendidikan Nasional ala Ki Hajar Dewantara. To be honest, sebetulnya saya belum pernah mendalami atau ngulik lebih dalam mengenai Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya tahu mengenai Ki Hajar Dewantara sebelumnya cuma semboyannya saja, yaitu Tuturi Handayani. Itu pun saya tahu karena sering saya lihat di lengan seragam anak SMP, anak sekolah gitu. Belum pernah sebelumnya mengulik lebih dalam tentang pemikiran-pemikiran beliau mengenai pendidikan. Seperti yang saya buka di awal, apakah pemikiran-pemikiran beliau, Ki Hajar Dewantara, masih relevan untuk digunakan saat ini? Jawabannya tentu saja masih relevan. Dari zaman kolonial hingga zaman milenial, dari zaman agresi hingga zaman Gen Z, pemikiran-pemikiran beliau akan sangat relevan. Karena pemikiran beliau didasarkan pada kebutuhan murid, bukan dari target-target yang ditentukan oleh pihak lain. Pada zaman kolonial Belanda tidak ada yang namanya pendidikan, yang ada hanya pengajaran, karena yang dibutuhkan oleh Belanda adalah cara cepat untuk mengajarkan pribumi, cara berkomunikasi, cara bekerja, karena mereka membutuhkan tenaga dan kemampuan para pribumi untuk mereka suruh-suruh. Jadi mereka memberikan pengajaran dari segi bahasa, dari teknis pekerjaan, bukan untuk kebaikan bangsa pribumi, melainkan untuk dipergunakan sebagai tenaga kerja, seperti itu. Sedangkan Ki Hajar Dewantara membedakan yang namanya pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan adalah seluruhan proses untuk menuntun peserta didik agar mereka menemukan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi dirinya sendiri ataupun perannya sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa seorang guru harus dari sejak awal mendiagnosis apa yang menjadi kodrat atau potensi diri daripada seorang murid. Dari situ kita dapat menuntun apa yang menjadi potensi atau kodrat dirinya hingga dia dapat menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam hidupnya. Dengan mengetahui potensi dirinya, peserta didik akan lebih percaya diri karena dia sadar apa yang menjadi potensi dari dirinya. Selain kodrat atau potensi diri dari murid, penting juga bagi kita sebagai guru untuk mengetahui kondisi sosio-kultural daripada murid tersebut, untuk mengetahui apa yang membentuk murid secara psikologi ataupun secara pengetahuan, bagaimana background keluarganya, bagaimana background lingkungannya, dan bagaimana kondisi geografis dari tempat tinggal murid tersebut. Dengan begitu, kita dapat mengetahui berbagai macam potensi dan kodrat yang dimiliki murid tersebut, yang mana pastinya heterogen dan akan menjadi bekal untuk kita sebagai cara menuntun murid-murid tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Sebelum saya mempelajari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan sebagai guru sangatlah kaku, lebih mengutamakan aspek kognitif, lebih teacher center, dan saya sering merasa gagal apabila materi yang saya sampaikan tidak tuntas, lebih
menitikberatkan pada ketuntasan materi yang disampaikan. Namun setelah mempelajari modul tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya terapkan lebih partisipatif dan membuat anak terlibat sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Tidak hanya aspek kognitif, afektif dan psikomotor anak pun harus dilibatkan dalam pembelajaran. Lebih banyak menerapkan kegiatan belajaran yang memicu kreativitas peserta didik, sehingga dalam proses belajarnya mereka merasa bahagia dan merasa tertantang. Misalnya, kegiatan membuat poster, membuat film pendek, dan lain-lain, yang mana membuat mereka merasakan pengalaman baru dalam proses belajar yang membuat mereka lebih excited. Intinya, hindari pembelajaran yang menuntut, tapi harus menuntun. Proses pembelajaran harus menggiring anak hingga mereka akan terus merasa kurang dan ingin mencari tahu tentang pengetahuan yang baru saja mereka pelajari. Dan kuncinya, pada prosesnya mereka harus merasa bahagia melakukan pembelajaran tersebut. Sebagai penutup, tidak ada satupun guru yang dapat memastikan muridnya akan berhasil atau tidak dalam hidupnya. Tetapi, guru harus memastikan muridnya bahagia dalam proses ketidakpastian itu. Saya Agus Salim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.